Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, udah siap ujian tes CPNS? Oke, kali ini Baido akan berikan trik cepat cara mengerjakan soal yang besok udah pasti keluar materinya, yaitu tentang perbandingan. Teman-teman wajib bisa ya, ini nggak boleh ditawar-tawar, wajib bisa. Dan Baido akan berikan trik mudah cara mengerjakannya. Oke, langsung kita bahas. Nomor satu. Oke, dicoba dulu deh ya, biar nanti teman-teman tahu nih soalnya gampang atau sulit. Yuk dicoba dulu, Bang Edu kasih jeda waktu. Oke, udah ketemu kah? Kita bahas ya. Arya dapat menyelesaikan suatu pekerjaan 12 hari, tapi Benny dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam 8 hari. Apabila mereka bekerja sama, hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Wah, kalau ada kata bekerja sama, ini ada trik cepatnya teman-teman ya. Jadi, rumus cepatnya adalah untuk yang bekerja sama, itu nilainya sama dengan karena di sini ada dua orang, yaitu Arya sama Benny mau bekerja sama, maka caranya waktunya si Arya kita anggap sebagai A ya, kemudian dikalikan dengan waktunya Benny, kali B. Kemudian dibagi dengan A tambah B. Nah, ini rumus cepatnya teman-teman. Langsung aja kita masukkan angkanya. Si Arya 12 hari berarti 12, kemudian kali B. Si Benny itu 8 hari berarti kali 8, kemudian dibagi Aryanya 12 ditambah BN-nya 8. Nilainya sama dengan 12 kali 8 itu 96 dibagi dengan 20. Masing-masing kita bagi 10 ya, jadinya sama dengan 9,6. Yang ini kita bagi 10 tinggal 2. Sama dengan berapa ini? 9 bagi 2 itu dapatnya 4 ya. Oke, berarti A salah, E salah. Kalau gitu tinggal B, C, D. Nah, yang B ini jelas salah ya, karena ini 9,6, bukan 8. Kalau 8 bagi 2 kan 4 ya kan? Tinggal C sama D. Oke, langsung kita hitung ya. Nah, 9 bagi 2 itu kan dapatnya 4. Kan yang dibagi 8, berarti masih sisa 1 kan? 9-nya kita coret, sisanya taruh di sini. 1,6. Nah, komanya kita mundurkan 1 sehingga jawabannya kita kasih koma sehingga ini menjadi angka 16. 16 bagi 2 itu 8. Kalau gitu jawabannya adalah yang D. Gimana? Mudah kan? Nomor 2 dicoba dulu ya. Jawabannya yang mana nih? Oke, udah ketemu kan? Anita bisa mengetik 3.500 kata dalam waktu 2,5 jam. Berapa jam yang dibutuhkan untuk mengetik 8.400 kata? Oke, kita buat modelnya dulu ya. Kata sama jam. Kita singkat dengan K sama J. Yang pertama ini kalau ada 3.500 kata itu waktunya adalah 2,5 jam. Nah, sekarang berapa jam yang dibutuhkan untuk mengetik 8.400 kata? Berarti 8.400 kata ini butuh waktu berapa jam? Nah, yang ini kita misalkan dengan X ya. Nah, teman-teman harus tahu ya perbandingan ini senilai atau balik nilai. Caranya kita logika ya, teman-teman ya. Kita pakai logika. Masih punya logika kan? Ini kalau kata yang dihasilkan itu semakin banyak, semakin bertambah, maka waktunya juga kita butuh waktu yang lebih banyak lagi atau waktunya bertambah, ya kan? Jadi yang kiri bertambah, yang kanan bertambah itu namanya adalah perbandingan yang senilai, teman-teman. Kalau senilai berarti caranya adalah Kasil kali silang. Gampangnya gini ya teman-teman, SIL, sil berarti silang. Senilai silang gitu ya. Kita silangkan caranya. Oke, kita tulis di sini ya. Berarti X kali berapa ini? 3.500 sama dengan 8.400 kali 2,5 itu sama halnya dengan 5/2. 5 bagi 2 kan 2,5, ya kan? Oke, kita tulis di sini adalah 5/2. 5/2 itu 2,5. Oke, sekarang tinggal main coret-coret ya. Ruas kiri dengan ruas kanan boleh kita coret karena masing-masing perkalian ya bentuknya. Yang kiri kita sikat 2 nolnya, yang kanan kita sikat 2 nolnya. Kemudian 84 bagi 2 bisa kan? Kalau kita bagi 2 dapat 1, 84 bagi 2 adalah 42. Nah, kemudian 35 kita bagi 5 bisa ya.
35 bagi 5 dapat 7, 5 bagi 5 dapat 1. Nah, di sini masih bisa kita sederhanakan lagi nih. Dibagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 6. Kalau gitu nilai X-nya, X kali 1 adalah X sama dengan 6. Nah, udah ketemu. Kalau gitu jawabannya adalah X-nya atau waktunya itu butuh 6 jam, yaitu yang B ya. Gimana, mudah kan? Nomor 3 dicoba dulu. Udah ketemu ya jawabannya yang mana nih? Dengan 15 mesin jahit dapat menyelesaikan pembuatan baju selama 12 hari. Berapa mesin jahit yang dibutuhkan jika menginginkan selesai dalam waktu 10 hari? Yang pertama 15 itu adalah mesin jahit, kemudian 12 hari. Mesin jahit kita misalkan dengan M saja ya. Mesin jahit harinya kita misalkan dengan H. Yang pertama ada 15 mesin jahit, butuhnya adalah 12 hari. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah berapa mesin jahit. Nah, kita misalkan dengan X ya, berapa mesin jahit yang dibutuhkan jika menginginkan selesai dalam waktu 10 hari. Berarti harinya adalah 10. Oke, sekarang kita logika dulu, sekarang kita nalar dulu perbandingannya senilai atau balik nilai ya. Di sini menginginkan selesai dalam waktu 10 hari, ya kan? Berarti kan artinya harinya semakin berkurang. Nah, supaya selesai dalam 10 hari, pastinya mesin jahitnya ini harus ditambah, teman-teman. Kalau mesin jahitnya bertambah, maka otomatis harinya akan semakin sedikit ya, atau berkurang kan? Nah, di sini teman-teman, kalau mesinnya itu banyak, maka waktunya cepat selesai, maka dibutuhkan waktu yang singkat atau yang sedikit ya. Jadi di sebelah kiri ini bertambah, yang sebelah kanan ini berkurang, maka namanya adalah perbandingan yang berbalik nilai. Kalau berbalik nilai caranya bukan kasil tapi adalah kajar. Kalikan sejajar atau kali lurus ya. Kalikan sejajar ya berarti X kali 10 kemudian 15 kali 12. Kalau kita tuliskan jadinya adalah X kali 10 sama dengan 15 kali 12. Nah, sekarang main coret-coret ya. 10 sama 15 masing-masing kita bagi 5. Yang ini dapat 2, yang ini dapat 3. 2 sama 12 kita bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 6. Nah, habis dong. 3 sama 6 nggak boleh dicoret loh ya, teman-teman. Ini temennya sendiri loh, jangan main sikat-sikatan ya. Oke, X kali 1 nilainya adalah X sama dengan 3 kali 6, itu 18 ya. Jadi supaya selesai dalam waktu 10 hari, maka mesin jahitnya yang dibutuhkan adalah 18, yaitu yang C. Oke, informasi terlebih dahulu ya buat teman-teman yang belum ikutan simulasi Akbar SKD CPNS 2024. Yuk langsung aja buat akunnya di sini teman-teman ya. edufit.kliktes.com. Ini teman-teman udah banyak yang ikutan, jangan sampai ketinggalan karena di sini ada ranking nasional dan performasi. Teman-teman bisa ngecek saingan teman-teman seperti apa. Ini gratis teman-teman ya, silahkan bisa langsung daftar. Kemudian nanti kalau udah daftar akan muncul jadwal pengerjaannya. Nah, yang ini adalah yang batch 5 ya. Jadi masih ada satu lagi teman-teman yang batch 6 itu nanti akan kita mulai tanggal 14 Oktober 2024. Untuk melihat ranking teman-teman bisa klik yang ini ya. Ini untuk yang performasi kita ambil dari yang Jawa Tengah. Kemudian kalau semua dari yang ikut tryout itu ada segini teman-teman, udah banyak kan. Dan peringkatnya segini karena nggak mengerjakan ya, hanya review aja. Kemudian teman-teman yang udah pada ikutan nilainya pada segini. Teman-teman jangan sampai ketinggalan juga ya. Ikut dong mumpung gratis, kesempatan. Semakin banyak tryout yang teman-teman kerjakan, maka akan sangat bermanfaat buat teman-teman dalam mengerjakan soal tes asli nantinya ya. Di sini juga ada pembahasannya ya teman-teman, sudah lengkap. Ini ada pembahasan, ada TWK, ada TIU, ada TKP. Pembahasannya udah lengkap banget ya. Kalau ada masalah silakan teman-teman bisa laporkan soal atau teman-teman juga bisa diskusi di sini ya. Oke, seperti itu. Ini soalnya sangat bagus teman-teman sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Kemudian untuk live class sudah ada jadwalnya di sini, teman-teman tinggal
menyesuaikan aja. Teman-teman bisa melihat rekaman yang sudah berlalu ya. Jadi banyak banget yang bisa didapatkan dari fitur edufit.kliktest.com. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua yang belajar di sini lolos CPNS tahun ini. Amin. Oke, lanjut lagi soal nomor 4. Soalnya kayak gini nih. Coba dulu deh ya, jawabannya yang mana nih? Oke, udah ketemu jawabannya. Kita bahas ya. 11 pekerja dapat membuat satu kolam dalam waktu 4 hari. Berapa pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 12 kolam dalam 8 hari? Ini teman-teman, ini ada soal perbandingan 3 variabel. Yang pertama ada pekerja. Kemudian ada kolam, ada hari ya, 3 variabel. Nah, terus pakainya perbandingan senilai atau balik nilai. Nah, ini gabungan teman-teman, gabungan antara perbandingan senilai dan balik nilai. Kalau hanya pekerja sama hari itu udah pasti perbandingan berbalik nilai. Tapi kalau sudah dikasih hasil itu yang perbandingan berbalik nilai ini, yaitu pekerja sama hari ini, tinggal kita kalikan aja, teman-teman. Jadi ini sebagai faktor penunjangnya, sehingga ini menjadi teman sendiri ya. Jadi gini teman-teman ya, faktor penunjangnya adalah pekerja, kemudian dikalikan dengan harinya, itu nanti akan mendapatkan hasil ya. Di sini hasilnya adalah kolam, gitu teman-teman ya. Oke, pekerjanya ada 11, kemudian harinya di sini ada 4 ya, akan menghasilkan satu kolam, kita tulis satu di sini. Oke, kemudian yang ditanyakan berapa pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 12 kolam, ya, berarti hasilnya itu nanti 12 dalam waktu 8 hari. 8 hari berarti di sini adalah 8. Berapa pekerjanya? Ya kita misalkan dengan P boleh ya, P kali 8 sama dengan 12. Nah, sekarang kita tentukan nih perbandingannya senilai atau balik nilai. Yang ini udah jadi satu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita nalar, kita logika. Semakin pekerja dan harinya itu bertambah, maka hasilnya juga akan pasti bertambah. Ya enggak? Nah, karena yang kiri bertambah, yang kanan bertambah, maka udah pasti yang namanya perbandingan yang senilai. Kalau senilai boleh kasil ya, boleh apa? Kasil, kalikan silang boleh. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau kasih, boleh langsung ini kita kasih pecahan sama dengan pecahan. Boleh ya, dibuat kayak gini boleh. Nanti hasilnya akan sama. Langsung kita main coret-coret ya. Yang atas kita bagi 4 dapat 1, yang bawah ini 8 bagi 4 dapat 2. Kemudian bawah dengan bawah ini boleh dicoret asalkan dipisah sama dengan. Ya, kita bagi 2 dapat 1, 12 bagi 2 dapat 6. Kemudian baru dikasil, kali silang. Ya. P kali 1 nilainya sama dengan P sama dengan 11 kali 1 kali 6. Berarti nilainya adalah 11 kali 6. Berarti 66. Jadi pekerja yang dibutuhkan adalah 66. Gitu teman-teman. Bisa ya? Oke, lanjut lagi soal yang berbeda ya. Oke, teman-teman silahkan dicoba dulu nih. Oke, udah ya, kita bahas. Sebuah proyek dikerjakan 8 orang dalam waktu 15 hari. Setelah 10 hari, proyek terhenti 4 hari karena ada masalah. Supaya proyek selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah. Ini ada 2 variabel ya, teman-teman, hanya orang sama hari. Nah, kalau ada pekerjaan, kemudian harus selesai tepat waktu, itu udah pasti perbandingan yang berbalik nilai. Oke, kita cek dulu ya, ada pekerja, ada hari. Kalau 8 orang itu butuhnya 15 hari. Nah, di sini ada masalah nih, setelah 10 hari, berarti harinya ini berkurang 10, ya kan? Sehingga menjadi 15 kurangi 10 tinggal 5 hari lagi. Nah, selama 10 hari ini, ya kan, masih tetap dikerjakan oleh 8 orang, karena pekerjaannya nggak ada yang berkurang, ya kan? Kemudian proyek terhenti 4 hari, berarti jatahnya berkurang 4 hari lagi, sehingga tinggal punya waktu 1 hari. 5 kurangi 4 kan 1 hari. Nah, supaya selesai tepat waktu, ini pasti pekerjanya harus ditambah, ya kan? Kalau nggak ditambah nanti nggak selesai dalam waktu 1 hari. Jadi yang sebelah kiri ini harus ditambah. Nah, yang sebelah kiri harus ditambah, yang sebelah kanan itu berkurang, maka udah pasti perbandingan yang berbalik nilai. Jadi ini adalah perbandingan yang
berbalik nilai. Berbalik nilai berarti caranya tadi apa? Kajar, kalikan sejajar. Terus yang mana yang mau dikalikan? Yang kita pakai adalah yang ini teman-teman ya. Tinggal kalikan aja P kali 1 sama dengan 8 kali 5. Oke, kita tulis P kali 1 sama dengan 8 kali 5. P kali 1 nilainya P sama dengan 8 kali 5 nilainya 40. Jadi pekerjaannya butuh 40. Apakah jawabannya yang E? Hati-hati teman-teman, yang ditanyakan bukan seluruh pekerja yang dibutuhkan, tapi tambahan pekerja. Nah, di sini kan udah ada pekerjanya 8 orang nih. Tambah berapa biar menjadi 40? Berarti di sini tambah, iya tambah 32. 8 tambah 32 kan nanti hasilnya 40, ya enggak? Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang D. Nomor 6. Oke, teman-teman untuk nomor 6, 7, dan 8 silakan teman-teman kerjakan sebagai latihan. Caranya sama dengan yang tadi. Kalau teman-teman udah bisa mengerjakan ini besok pas ujian, Bang Edu yakin teman-teman pasti bisa. Oke, nomor 6 jawabannya apa ya? Ditulis di kolom komentar. Kemudian nomor 7 nih, 7 jawabannya apa? Kemudian nomor 8 ya. Jawabannya apa nih? Masih kurang nggak teman-teman? Kalau masih kurang Bang Iru tambah satu lagi deh. Soal nomor 9. Oke, seperti ini. Soal-soal ini pernah keluar di tes CPNS ya. Jadi teman-teman wajib kuasai biar bisa. Bang Iru doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Oke, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.